itu sendiri. Sehingga ini mohon maaf, ada burung itu, salah satu peternak itu mulai dari awal hanya dikasih gabah. Tapi karena sudah kebiasaan dikasih gabah, ya enggak apa-apa. Mulai dari awal dikasih gabah. Jadi gabah kan lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Dekumania. Pada pagi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman Dekumania, khususnya pemula, tentang bagaimana atau konsep terbaik beternak tergu Kelantan. Karena sementara ini banyak dari teman-teman pemula itu yang bertanya, sehingga pada hari ini akan saya kupas lagi bahwa konsep terbaik beternak tergu Kelantan itu ada beberapa trik. Yang pertama yaitu tempat yang strategis, yaitu ya tempat yang strategis ini yang bagaimana? Jadi yang tempat yang strategis itu satu, bisa terhindar dari gangguan yang bagaimana? Ya misalkan gangguan kucing, dan gangguan lalu lalang orang, kan begitu. Nah kadang-kadang ada gangguan yang paling tidak tampak, yaitu tikus. Karena tikus itu kadang-kadang kalau lewat begitu ya burung itu bisa kelabakan. Nah kemudian yang berikutnya yaitu terpantau ini yang bagaimana? Jadi kalau kita itu sudah memasukkan tergu Kelantan di kandang perjodohan itu, jadi kita harus bisa memantau. Jadi dipantau makannya, kemudian dipantau minumnya, kan begitu ya. Kemudian dipantau dari segi keamanannya, yaitu aman atau enggak, kan begitu. Kemudian tempat cukup memadai. Nah, tempat yang cukup memadai itu bagaimana? Yaitu pergerakannya enak burung itu, kemudian ukuran sangkarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, kan begitu. Karena kalau terlalu besar ya memakan tempat, kan begitu. Ya kalau tempatnya itu luas, tapi kalau terlalu kecil ya burung kurang bisa leluasa, sehingga juga bisa menyebabkan burung itu ya kurang enjoy, kan begitu ya. Ya seperti kita itu kalau di tempat yang sempit kan ya kita tidak bisa bergerak, tempat yang lebar kita bingung untuk ngopeni, kan begitu ya. Nah kemudian yang trik yang kedua yaitu cari indukan yang bagus. Nah cari indukan yang bagus ini yang bagaimana Bapak? Nah, itu pertanyaannya dari teman-teman pemula, yaitu upayakan tidak hanya sekedar beli. Kadang-kadang teman-teman pemula itu pokoknya burung tergu Kelantan ya yang tidak jelas asal muasalnya, yang penting tergu Kelantan langsung dibeli begitu saja diternak. Ya sampai kapanpun kalau seperti itu ya teman-teman pemula tidak akan bisa menghasilkan anakan-anakan dari tergu Kelantan yang bagus. Nah makanya saya sarankan itu harus mencari terah-terah yang jelas. Nah seperti contoh, seperti di basecampnya New RJJ itu jelas ini terah dari B2W itu yang bagaimana, terah dari fly itu yang bagaimana, itu jelas kalau di tempat kami. Makanya teman-teman pemula itu yang main ke tempat saya itu, nah sehingga kalau ingin beternak itu tidak ragu-ragu lagi, karena terah-terahnya sudah jelas saya tunjukkan. Ini dari fly, ini dari B2W, ini turunnya seperti ini pernah jadi jawara di sini itu saya jelaskan, itu terah yang jelas. Kemudian setelah tahu terahnya yang jelas, ya kita harus betul-betul paham burung yang kita masukkan ke kandang itu apa betul-betul jantan dan betina. Nah, karena kadang-kadang teman-teman pemula itu ya kelihatannya seperti jantan padahal itu betina, kelihatannya seperti betina
padahal itu jantan. Makanya harus dipastikan bahwa yang kita masukkan ke kandang itu betul-betul burung jantan dan betina. Karena banyak yang salah. Jangankan pemula, peternak pun kadang-kadang ya banyak yang salah. Disangka jantan, tahu-tahu di dalam sangkar tuh bertelur. Berarti betina, tidak bisa dipungkiri. Udah ada ceritanya burung jantan bertelur kan begitu ya. Kemudian usia burung terku Kelantan ini, jadi yang mau diternak itu betul-betul harus usia yang cukup. Karena apa? Karena kalau burung itu usianya kurang cukup, tidak birahi, ya lama untuk produk. Tapi kalau sudah usianya cukup, insya Allah ya antara jantan dan betina itu mudah untuk produksi. Nah, ada pertanyaan lagi, usia yang cukup itu minimal berapa Pak? Lah kan begitu. Nah, usia yang cukup itu itu ya kalau jantan itu ya 10 bulan atau 11 bulan, kemudian betina sama juga. Sehingga dengan demikian kalau usianya cukup itu ya burung itu sudah sama-sama birahinya cepat untuk produksi. Kemudian trik berikutnya itu pemberian pakan yang bernutrisi. Nah, pakan yang bernutrisi itu yang bagaimana? Ya kan banyak, mohon maaf ini ada burung-burung itu ada sekedar makan kan begitu ya. Tapi kalau kita itu ingin punya burung yang diternak itu dengan harapan bisa mengeluarkan burung bagus dan jaga kesehatannya, itu kan nutrisi makan harus diperhatikan ya. Misalkan millet, kemudian millet itu dicampur dengan beras merah, misalkan dicampur dengan yang lain, misalkan dengan ketan hitam sedikit kan begitu, dicampur dengan kenari seed itu ya. Nah, itu dan itu tergantung dari kemampuan dari teman-teman pemula. Karena kalau saya pastikan harus begini-begini, tetapi kadang-kadang teman pemula itu kan ya terbatas dalam hal untuk ya pemeliharaan burung itu sendiri. Sehingga ini mohon maaf, ada burung itu, salah satu peternak itu mulai dari awal hanya dikasih gabah, tapi karena sudah kebiasaan dikasih gabah ya enggak apa-apa. Mulai dari awal dikasih gabah, jadi gabah kan lebih murah itu. Nah, tapi ya burungnya ya mohon maaf ini, kalau burung itu terahnya bagus ya tetap, karena ya faktor makanan kan faktor pendukung saja kan begitu ya, faktor pendukung. Yang penting burung itu sehat, dengan makan yang sehat itu ya insya Allah akan menghasilkan anak-anak yang bagus kan begitu. Tetapi perlu diingat, kalau gabah itu tak kasih tahu ya jenengan, harus dicuci betul. Karena bulu-bulu dari gabah itu bisa membuat saluran makan dari burung itu ya yang di tembolok, yang sebelum tembolok itu kalau sampai luka kena bulu-bulunya gabah itu bisa prek burung itu suaranya dan bisa luka. Dan kalau sudah seperti itu tidak bisa diobati lama itu. Kalau seandainya sembuh itu ya ada kemungkinan lama kan begitu. Makanya saya sarankan kalau ngasih gabah itu harus dicuci betul, dibersihkan betul, sehingga bulu-bulu yang ada di gabah itu minimal bisa hilang lah, tidak sampai mengenai saluran pernafasan dari burung itu sendiri. Nah, itu perlu diperhatikan, dan ini saya juga melakukan, tetapi saya tidak hanya gabah semua. Jadi saya ini kan beternak itu perkutu itu kan mulai tahun 1989 ya sampai sekarang, dan sampai beralih ke terkuku ini. Nah, makanya saya tahu persis tentang bagaimana cara memberikan nutrisi yang bagus untuk burung, baik itu burung kelanganan kita maupun burung-burung yang lain kan begitu. Kemudian trik yang berikutnya, kalau burung itu sudah jodoh, kemudian sudah kawin-kawin, siap bertelur, nah tolong dikasih sarang yang memadai. Karena saya lihat
mohon maaf ini, sarang yang memadai itu yang bagaimana kan begitu. Nah, biar burung itu pada waktu bertelur, telurnya tidak mudah jatuh. Kemudian pada waktu mengeram, burung itu enjoy mengeramnya itu. Tapi kalau sarangnya itu kurang bagus, ya satu, telur itu mudah jatuh. Karena burung pada waktu mengeram, kalau kaget ada orang lalu lalang misalkan lewat, itu loncat burung itu. Kalau sarangnya itu kurang bagus, itu telurnya bisa jatuh. Ini sudah kerugian bagi peternak itu sendiri, kan begitu. Dan yang kedua, sarang ini terus terang aja, kalau sudah 3 kali tetasan begitu, ya harus dibersihkan. Karena sarang itu ya banyak kotoran-kotoran burung itu sendiri yang menumpuk di sarang itu, membuat burung itu tidak enjoy juga. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Saya kira itu trik-trik yang bisa dipakai acuan untuk teman-teman pemula khususnya, sehingga nanti teman-teman pemula bisa beternak tergu Kelantan Indonesia ini sesuai harapan. Jangan lupa ya untuk teman-teman, tolong like dan subscribe. Oke, terima kasih sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan ini berkesinambungan. Terima kasih.